Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Bapak Rilis selaku dosen pengampu mata kuliah analisa kegagalan teknik, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap literatur yang telah kami baca. Judul presentasi kami adalah analisis kegagalan impeller pada pompa air kapal laut. Dengan saya sendiri, Ahmad Nasirul Milal, absen 2. Dengan saya Firzanuddin Maulana, absen 5. Saya Muhammad Haji Anggawinata, absen 8. Saya Rizky Andian Pradana, absen 11. Saya Wimar Jawad, absen 14. Lal, mbok mute Lal. Mute Lal. Jadi kami mengambil case ini dengan jenis jenis mesinnya berupa jenis pompanya berupa pompa sentrifugal dengan kondisi kerjanya yaitu memompa air laut dan lokasi kerjanya berada di dalam kapal laut. Sedangkan untuk fungsi kerjanya sendiri di dalam literatur ini tidak dijelaskan secara pasti fungsi kerja dari pompa sentrifugal ini. Akan tetapi di ketika pompa berada di dalam kapal laut, dia memiliki berbagai macam fungsi. Antara lain adalah sebagai pompa balas, terus pompa bilge dan pompa untuk mengalirkan air laut untuk dimanfaatkan menjadi pendingin mesin. Kenapa kami mengambil case ini? Dikarenakan adanya temuan noise berlebih dan adanya getaran atau vibrasi berlebih ketika pompa ini sedang beroperasi. Dan ketika setelah dilakukan overhaul, maka ditemukanlah sebagai berikut, yaitu adanya temuan korosi pada impeller. Korosi tersebut berupa korosi uniform atau uniform corrosion atau korosi seragam dan korosi pitting atau pitting corrosion pada impeller pompa. Nah, dari sini kita lakukan analisis kegagalan berdasarkan literatur yang kami baca dan kami sendiri sebagai berikut. Baik, setelah ditemukannya noise yang berlebih pada pompa, untuk analisis pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan secara visual. Nah, pemeriksaan visual ini akan diawali dengan pengamatan kasat mata untuk mendeteksi kerusakan seperti perubahan warna atau retak. Dan juga atau kegagalan yang lain bisa berupa deformasi atau overheating. Lalu, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan mikroskop stereo dengan zoom 40 kali untuk melihat detail permukaan pada impeller yang mengalami kegagalan. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi jenis dan pola awal kerusakan guna menentukan area kritis untuk analisis lebih lanjut. Serta bisa juga sebagai dasar pencegahan untuk merekomendasikan material yang lebih tahan korosi terhadap air laut. Dan hasil dari pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop tadi, hasilnya menunjukkan bahwa permukaan impeller mengalami korosi secara merata atau yang biasa kita sebut uniform corrosion. Dan juga mengalami pitting corrosion di bagian dalam, luar, ataupun luar sudu. Beberapa area tampak seperti berbusa atau spongy. Dan juga terdapat residu korosi berwarna hijau di daerah yang mengalami pitting corrosion. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan secara metalografi. Pemeriksaan ini akan dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh korosi terhadap struktur mikro pada impeller. Nah, sampel yang diambil dari berbagai bagian, yang pertama ada sudu, seperti dinding, yang kedua leading edge, dan yang ketiga trailing edge, dan yang akan dilakukan analisis lebih lanjut. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh serangan korosi terhadap struktur mikro pada impeller. Untuk hasil dari pemeriksaan secara metalografi ini dan
menggunakan alat mikroskop optik untuk perbesaran 200 kali dan 500 kali. Seperti pada gambar di samping, foto mikro diambil dari 2 sampel, yaitu sampel pertama dan 2 dari dinding sudu propeller. Nah, untuk analisis kegagalan selanjutnya adalah kita menganalisis komposisi kimia dari bahan impeller tersebut. Kenapa dilakukan analisis kimia ini? Itu alasannya adalah untuk mengetahui material impeller tersebut sudah sesuai dengan standarisasi yang akan kita gunakan. Namun apabila ternyata material tersebut memang tidak sesuai dengan standarisasi yang kita gunakan, maka nanti akhirnya kita dapat melakukan pengembangan atau perbaikan menggunakan material yang disesuaikan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi unsur penyusun material yang berpotensi menyebabkan kegagalan seperti korosi. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi dikarenakan impeller di sini bersentuhan langsung dengan air laut sehingga untuk dampak tertimbulnya korosi itu sangat tinggi. Hasil dari analisis ini adalah sampel yang diuji merupakan impeller dengan menggunakan Optical Emission Spectrometer atau OES. Dan untuk hasil ini menunjukkan bahwasannya material yang digunakan sesuai dengan standar ASTM 8B19813A atau silicon brass dengan grade CB7400. Dapat kita lihat dari tabel di samping bahwasanya untuk pada bagian silikon, terus untuk bagian tembaga, bagian zinc, dan juga bagian timba sudah memenuhi standar dari ASTM B19813A tersebut. Dan selanjutnya adalah pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan ini dilakukan untuk menilai kekuatan mekanik dari impeller tersebut dan mendeteksi penurunan sifat akibat korosi. Hal ini dilaksanakan dikarenakan impeller yang bersentuhan langsung dengan air laut, lama-kelamaan pasti akan menyebabkan korosi dan menyebabkan perubahan material, baik secara fisik maupun kimiawi, sehingga kita memerlukan pengujian kekerasan untuk mengetahui apakah material tersebut masih layak digunakan atau tidak. Dan kita di sini menggunakan skala Vignes. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak korosi terhadap kekuatan material, apakah impeller masih layak digunakan atau melemah secara signifikan. Dan untuk hasil dari analisis ini dapat dilihat ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, bahwasanya nilai kekerasan masing-masing tabel sekitar 124 sampai 146 HV untuk yang di sampel pertama. Untuk yang di sampel kedua bernilai di 130 sampai 141 HV. Untuk yang ketiga pada 141 sampai 114 sampai 113 HP, dan yang terakhir untuk di sampel keempat bernilai di 117 sampai 131 HV. Nilai kekerasan yang diperoleh pada keempat tabel ini sesuai dengan standarisasi ASTM B19813A, kecuali untuk di beberapa titik pada sampel 1 dan sampel 2. Baik, yang selanjutnya adalah dilakukan analisis kegagalan ESM dan EDX. Apa sih analisis ESM itu? Yaitu kepanjangan dari Scanning Electron Microscope, dan EDX atau EDS yaitu energi dispersif X-ray dan spektroskopi. Apa sih analisis kegagalan ESM itu? Yaitu diambil dari area korosi pada permukaan impeller. Hasil SEM menunjukkan bahwa impeller mengalami korosi merata dan permukaannya tertutup produk korosi. Tujuan dari analisis SEM ini dan EDX bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme korosi, khususnya designification dengan melihat morfologi permukaan dan komposisi unsur yang berubah akibat korosi.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terjadi mekanisme selektif leaching pada material silikon brush terlihat dari pada dendritik pada struktur mikroskopik. Hasil pengecoran sementara itu residu korosi berwarna hijau dari permukaan embeller yang terkorosi. Menggunakan IDS semi kuantitatif. Hasilnya residu tersebut mengandung unsur Si, Fe, Cu, dan Zn serta ion korosif. Next. Hasil dari beberapa pemeriksaan, pengujian, dan analisis menunjukkan bahwa impeller pompa secara kimiawi terkorosi oleh kandungan ion klorin dan ion sulfur yang jelas terlihat dalam analisis EDS. Dalam beberapa literatur menunjukkan bahwa sejumlah kandungan ion klorin akan merusak silikon brush 8 sampai 8 sampai 9,17 sampai 18. Analisis komposisi kimia menunjukkan bahwa impeller terbuat dari silikon brush ASTM B198 13A grade C87400. Logam silikon brush kurang tahan terhadap lingkungan yang banyak mengandung kandungan klorin dibandingkan silikon red brush. Sebagai tambahan, paduan tembaga dengan kandungan unsur zinc melebihi 15% lebih rentan terhadap designification seperti yang terjadi pada kerusakan impeller pompa. Jadi selanjutnya untuk kemungkinan penyebab adalah kerusakan pada impeller pompa itu terutama disebabkan oleh proses desifikasi. Apa sih proses desifikasi? Yaitu hilangnya unsur seng dari material akibat reaksi dengan ion-ion korosif seperti klorida atau disebut juga Cl- dan sulfida atau disebut juga S2- yang ada di air laut. Untuk material yang digunakan untuk impeller yaitu ASTM B198-13A merupakan jenis silikon brush yang merupakan material yang tidak tahan terhadap serangan korosi dibandingkan material yaitu red glass. Untuk asal kerusakan dari kondisi kerja maupun lainnya yaitu air laut secara kimia adalah lautan garam yang mengandung berbagai ion terutama klorida, Cl-, natrium Na+, sulfat SO42-, magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, dan kalium K+. Dan kandungan garam dalam air laut rata-rata sekitar 3,5% dengan 85% berupa natrium dan klorida. Karena kondisi kerja yang mengharuskan impeller pompa bersentuhan langsung dengan air laut, akan tetapi karena penggunaan material pada impeller yang tidak sesuai, maka muncullah cacat berupa korosi pada impeller tersebut. Untuk rekomendasi berdasarkan kegagalan dari penulis yaitu mengganti material impeller dari jenis silikon brush menjadi lead brush yang lebih tahan terhadap serangan disinfection. Untuk rekomendasi dari kelompok kami yaitu pelapisan dengan metode electroplating dan aplikasi lapisan resin epoksi. Metode electroplating ialah proses pelapisan logam elektrolit yang menggunakan arus searah dan larutan kimia yang berfungsi menyediakan ion logam untuk membentuk lapisan logam pada elektroda katoda. Electroplating ini dibaja pada dasarnya dilakukan dengan tujuan melindungi permukaan baja dari serangan korosi karena logam pelapis akan memutus interaksi dengan lingkungan untuk menghindari proses oksidasi. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke Mas Milal. Terima kasih teman-teman yang sudah presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes cok waktu nih. Aduh karena sak menit tok iki. Tepak ya? Mas Milal. Coba Sentek record wis. nggak? Aduh.